Jadi kalau di total semuanya, timnas Indonesia itu didenda oleh FIFA sebanyak 358 juta, kurang lebih seperti itu. Selamat datang kembali di channel Football New. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang 4 denda FIFA yang diberikan kepada timnas Indonesia semenjak pertandingan kualifikasi Piala Dunia Round 3 kali ini. Pelanggaran dan sanksi yang pertama yang dilakukan oleh Indonesia itu terjadi ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Australia di kandang kita sendiri di GBK. Yang mana pada saat itu timnas Indonesia dianggap menunda kick off atau menunda berlangsungnya pertandingan. Dalam hal ini FIFA cuman memberikan teguran keras kepada timnas Indonesia agar lebih disiplin lagi dan tidak melakukan hal yang sama di dalam pertandingan selanjutnya. Kemudian sanksi dan pelanggaran yang kedua yang dilakukan oleh timnas Indonesia itu terjadi ketika timnas Indonesia melawan Bahrain yang dipimpin oleh wasit kontroversi, yakni Ahmed dari Timur Tengah. Yang mana di sini ada 2 pelanggaran dan ada 2 sanksi. Yang pertama, sanksi diberikan kepada Pak Sumarji yang di situ dianggap protes terlalu keras kepada wasit sehingga sanksinya itu adalah diberi kartu merah, artinya tidak bisa ikut menemani timnas Indonesia satu pertandingan, dan ini sudah dilakukan ketika melawan Cina. Pak Sumarji tidak bisa menemani timnas Indonesia, sekaligus didenda sebanyak kalau nggak salah 89 juta rupiah kalau dikalkulasi kepada rupiah. Yang ketiga, di pertandingan yang sama ini diberikan kepada manajer timnas Indonesia, yaitu kalau nggak salah namanya Kim Jong Jin. Ini adalah manajer analis dari Sintayong, dan ini agak parah teman-teman, dikenai denda sebanyak 89 juta sama dengan Pak Sumarji dan tidak bisa mengikuti atau menemani timnas Indonesia sebanyak 4 kali. Artinya sebanyak 4 pertandingan timnas Indonesia ke depan ini tidak bisa ditemani oleh manajer Kim Jong Jin ini. Nanti akan bisa menemani timnas Indonesia kembali di tahun depan, tahun 2025, ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain di kandang kita, yakni di GBK. Sanksi dan pelanggaran yang keempat itu terjadi ketika timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Cina di kandang Cina kemarin. Yakni timnas Indonesia dianggap melakukan pelanggaran yang sama dengan apa yang dilakukan ketika melawan timnas Australia. Artinya timnas Indonesia dianggap menunda kick off atau menunda awalnya pertandingan ketika melawan Cina. Dan karena ini teguran kedua kalinya teman-teman, maka timnas Indonesia dikenai denda yang cukup besar menurut saya, yakni kalau ditotal ke rupiah sebanyak kira-kira 179 juta. Dan ini bukan jumlah yang sedikit teman-teman, meskipun bagi federasi, bagi PSSI mungkin ini tidak begitu besar, tetapi kan kalau digunakan kepada hal-hal yang lain kan lebih positif. Jadi kalau di total semuanya, timnas Indonesia itu didenda oleh FIFA sebanyak 358 juta, kurang lebih seperti itu. Dan juga larangan main Pak Sumarji 1 kali, dan juga Kim Jong Jun, manajer timnas Indonesia, larangan main sebanyak 4 kali. Tentu yang bisa kita ambil teman-teman, ini adalah pelajaran besar bagi timnas Indonesia agar supaya timnas Indonesia itu tidak melakukan hal yang sama ke depannya. Sudah didenda, masa kita mau melakukan hal yang sama, pelanggaran yang sama, kan tidak lucu teman-teman. Dan ini juga pelajaran kepada kita agar kita lebih disiplin dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Apalagi pertandingan selanjutnya kita menghadapi Jepang yang memang terkenal dengan disiplin yang sangat tinggi. Jadi kita harus lebih disiplin. Ini buat pelajaran. Kalau memang kita salah, tidak usah kita protes dan lain sebagainya. Mari kita berbenah dan jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama untuk kedepannya. Semoga ini jadi pelajaran buat timnas Indonesia
dan semoga ini tidak mengganggu terhadap konsentrasi timnas Indonesia ketika nanti menghadapi Jepang dan juga menghadapi Arab Saudi tanggal 15 dan tanggal 19 nanti. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kita memang layak disanksi seperti itu atau seperti apa? Silakan komentarnya di bawah. Dan buat kalian yang baru nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal, salam sepak bola. Boleh bantu subscribe, like, dan komentarnya supaya channel ini semakin berkembang dan supaya channel ini semakin bermanfaat. Terima kasih.